Kenapa? Karena kita puasa kita berpantang dari semua yang Allah nggak sukai, itu hanya akan berakhir setelah kita menemukan ajal. Begitu para ulama kita ngajarin. Jadi Idul Fitri pun bukannya lega para ulama. Idul Fitri para ulama malah nangis. Karena kalau kita kan senang, habis juga nih hari ini, besok udah mulai sarapan lagi habis subuh ya. Beda, nah para ulama malah sedih. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, andai umat manusia tahu apa yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, latamanna ummati, mesti umatku semuanya berharap setahun penuh itu semuanya adalah Ramadan. Itu Pak. Dimana kita nggak berharap setiap hari bulan besok 12 bulan itu Ramadan mulu. Karena apa? Begitu berlipat ganda pahala, begitu Allah sangat baik. Setan-setan dibelenggu, ya kadang kalau lagi nyebut setan gini jangan bawa ke saya. Tapi rasanya setan. Ya, Iza kalau bulan Ramadan tiba, pertama ini penting saya bikin gambaran dulu bahwa Ramadan ini adalah wadah yang isinya menampung puasa, siang, yang isinya menampung qiyam, yang isinya Ramadan menampung nanti zakat fitrah, yang isinya bisa menampung sedekah berbagi kepada sesama, termasuk yang isinya ada Lailatul Qadar, yang isinya juga di bulan Ramadan ini adalah nuzulul Quran. Penting dipahami ini dulu, karena biar enggak salah paham. Begini para hadirin, hubungan antara wadah sama isi itu jelas. Kalau isi itu mulia, maka perlu dicarikan wadah yang kokoh dan juga bersih serta mulia. Betul-betul. Kita punya emas, kita punya barang berharga, punya saham, mestinya kita taruh di tempat yang sembarangan. Apa yang terjaga? Yang terjaga, yang bagus. Maka hubungan antara puasa, qiyam, sedekah dengan bulan Ramadan duluan ada, baru diletakkan isinya, dipilih isinya yang bagus-bagus. Nggak mungkin Al-Quran kalamullah yang mulia lalu Allah serahkan ke hati yang hatinya nggak mulia. Betul-betul. Pasti hati yang layak menampung Al-Quran, dititipkan oleh Allah Al-Quran, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti dan sudah seharusnya sewajarnya adalah hati terbaik yang pernah ada dari makhluk. Betul-betul. Terpilihlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang pilihan, nggak sembarangan, kan begitu. Kita punya emas, kita punya harta yang berharga, kita letakkan di tempat yang semestinya. Allah demikian. Nah, pertama kita paham, Ramadan ini kisahnya bukan terkait hanya tentang puasa. Puasa Ramadan memang wajib, iya, tapi juga harus diperkenalkan. Mulai maghrib sampai subuh itu tetap Ramadan. Pahala berlipat ganda. Karena pahala berlipat ganda, kalau melakukan keburukan pun juga bisa berlipat ganda. Iya. Nah, ini hubungan pertama. Yang kedua yang perlu kita pahami, hadirin. Saya ingin mengutip kalimat ibu-ibu ya, kedua bapak-bapak dan adik-adik.
Kalimat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu ketika sudah berada di Mesir, beliau dipanggil oleh pimpinan di Madinah. Wahai Salman, kembali ke sini. Madinah membutuhkan Islam semakin tersebar kemana-mana. Mari kita bangun sebagai Islam dari kota suci Madinah. Jawaban Salman bagaimana? Ini yang perlu digarisbawahi semua para hadirin. Salman Al-Farisi menjawab, Innal ardhal muqaddasata la tuqaddisu ahada. Tanah suci itu, wahai Umar, enggak otomatis bikin orang di dalamnya menjadi suci. Catat. Tanah suci enggak auto bikin orang di dalamnya jadi suci. Bukan saya, Mama. Siapa? Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia. Beliau pencarian kebenaran luar biasa. Beragama awalnya menyembah api, lalu ia mendengar tentang risalah langit. Ia belajar cari tahu ke kitab-kitab dulu, kitabnya Yahudi, kitabnya Nasrani, dicari tahu. Lalu mendengar bahwa akan lahir nabi terakhir dari wilayah Jazirah Arab. Perginya dia bertanya kepada pendeta, apa ciri-ciri nabi terakhir? Diceritain. Waktu beliau mendengar Nabi Muhammad mau pindah ke Madinah, beliau sudah ada di Madinah. Dan beliau ngintip dari jauh. Tanda-tanda yang disampaikan para pendeta tentang Nabi terakhir, beliau intip dari jauh. Setelah yakin ada semua pada diri baginda Nabi Muhammad SAW, baru Salman Al-Farisi menyatakan syahadat lain. Jadi masuk Islamnya dengan sudah, bahasa sekarang sudah melakukan penelitian mendalam sehingga yakin benar. Nah, Salman Al-Farisi ini Nabi Muhammad juga menyatakan Salman min ahli baiti. Salman ini termasuk ahli baitku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Salman Al-Farisi itu berkata begitu ketika Sayyidina Umar datang, balik sini, Madinah bukan benar. Salman menukas begitu. Enggak berarti orang yang berada di Mekah, Madinah, berada di kota suci, otomatis bikin dia akan suci. Sesungguhnya yang membuat seseorang menjadi suci itu adalah amal solehnya. Jadi mau penduduk Mekah ada Abu Jahal, betul? Di Mekah ada Abu Jahal, nggak ada penduduk. Pakai gamis juga, pakai senang juga untuk dia, untuk fisiknya, anjung juga, iya. Enggak otomatis. Lalu karena itu kita bawa sekarang ke bulan Ramadan. Ramadan bulan istimewa, bulan suci. Ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran, ada pahala-pahala yang berlipat ganda. Nafas kita adalah tasbih, lelah kita